Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Buat jemaah yang baru bergabung hari ini, kita sedang membahas tema attitude terbesar Rasulullah yang patut ditiru. Nah Ustadz Maulana tadi Rian ini salah banget udah memotong pembicaraan Ustadz. Tapi apa yang dilakukan tadi Rian ini malah bagus. Jadi pembelajaran buat yang di rumah. Bener. Jadi kalau ada ngomong jangan dipotong. Benar-benar Ustadz. Jadi ini gini Ustadz. Kebiasaan kita salah satunya memang suka memotong pembicaraan orang lain. Tapi bagaimana kita bisa meniru attitude-nya Rasulullah agar bisa mendengar dulu orang yang berbicara dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Masya Allah. Itu bagus tadi. Mendengar tidak memotong. Iya. Izin Habib dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah tabarakallah. Luar biasa. Hari ini pembahasannya bagus sekali. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik. Dari akhlak. Mohon maaf tanpa menggurui. Cara meneladani Rasulullah saat menjadi pendengar yang baik. Nah, bukan lagi pembicara tapi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik, betul tadi Rian udah bagus. Diam dulu, dengarkan dulu, baru ngomong. Nah, supaya tidak nabrak, supaya tidak tabrak. Bisa jadi salah paham orang. Maka ketika ada orang berbicara, perlihatkan kesungguhan. Kesungguhan dalam menjadi pendengar. Dan berilah orang kesempatan untuk menjelaskan atas apa yang mau disampaikan. Satu-satu. Dulu kita punya komunikasi itu break, kopi, gante. Itu udah bagus itu. Hati. Ya pakai AT ya. Ya ganti-gantian kan enak gitu. Ah, sama halnya dalam posisi seperti ini saman dulu itu. Pager kali Ustaz. Lain lagi ya? Beda lagi. Beda lagi ada dulu yang antenanya tinggi lah apa. Ayo. Oh radio gitu ya Ustaz. Ya kayak pokoknya seru deh. Sasam belum lahir ya. Enggak, bahkan di radio bisa bilang ganti. Ya ganti. Ya masih dapat. Masih dapat zaman itu. Sekarang masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Oh iya masih ada betul-betul. Masih ada tapi yang ada memang komunitasnya. Saya pernah ke Samarinda masih ada seperti itu. Kesungguhan dan memberikan kesempatan orang berbicara. Nah apalagi tidak mengejek. Jangan mohon maaf astagfirullahaladzim tanpa menggurui. Tidak mengejek atau menyelah pembicaraan orang. Astagfirullahaladzim. Karena kadangkala bentuk coba Rian ngobrol. Nah, apa kabar Ustadz Maulana hari ini? Baik. Lah Ustadz kok begitu Ya, jawabnya? gitu. Ya, contohnya seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Jadi ketika ada orang ngomong, gestur wajah kita harus diperbaiki. Coba di zoom, coba muka saya di zoom dong. Ustadz hari ini kok keren banget sih, Masya Allah. Waduh ganteng banget Ustadz. Sepatu baru lagi. Waduh. Aku gak enak banget praktek ini nih. Karena gak enak banget ya. Posisinya kayak melecehkan orang. Kayak mengejek. Ini yang paling bahaya. Tahu gak perasaan orang? Ingat isi hati manusia tidak ada yang tahu. Tapi akan tergambar dari wajahnya. Coba. Apalagi kalau orang tua yang ngomong. Nasihati. Ada aja yang dilakukan. Dengerin. Iya. Nanti takutnya nanti orang tua tersinggung. Yang paling jelas gini. Ketika menjadi pendengar, dengarkan dia, bisa jadi dia curhat. Nah, sama orang bertanya. Bertanya itu kan ada 3 macam. Bertanya mencocokkan, bertanya untuk menyesuaikan, mencocokkan pertanyaan. Sebenarnya dia tahu, cuma mau mencocokkan saja. Ada juga bertanya tapi menguji. Tapi ada yang bertanya betul-betul mau tahu. Jadi kalau yang seperti ini kita lihat. Hati-hati jangan terpancing. Ikut emosi. Berikan solusi pada mereka. Masya Allah berarti kita baiknya mendengarkan dulu. Bahkan orang tua yang memberi nasihat kita juga gak boleh. Gak boleh. Bahasa mencak-mencak ya. Mencak-mencak. Oh bahasa, Maksudnya, mencak-mencak. Apa Itu ya? bahasa Aceh ya?
Mencak-mencaknya sih. Mencak-mencak. Kayak agak tantrum dikit. Tapi kok sama ya di Makassar? Mencak-mencak. Mencak-mencak ya, mencak-mencak. Beda ya? Mencak-mencak. Sama deh. Tahu juga Sama, sama betul, mencak-mencak. mencak-mencak. Tahu yuk, Bahasa mencak-mencak. Indonesia Maksudnya berarti. agak Jangan bahasa Indonesia itu mencak-mencak. Oke. Jadi kita lebih baik mendengarkan bahkan menundukkan Ya, kepala lebih baik. Iya betul, itu bagus. Kalau sama orang tua. Ya, sama orang tua. Ya, terima kasih Ustadz Maulana. Iya. Tapi ini Ustadz Syam, Iya. bagaimana cara menghilangkan yang buruk dan mulai bisa mempraktekkan attitude yang baik seperti Rasulullah ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Mohon penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi Tabe Habibna Ustaz Maulana, Tukurian serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan jamaah yang berusaha untuk memperbaiki setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap harinya untuk bisa mencontoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-hadi ila siratal mustaqim, yakni hidayah, yakni petunjuk jalan kebenaran, jalan yang benar. Maka memang benar-benar harus diikuti setiap langkah kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendekati daripada ibadah haji ini, maka subhanallah ada hikmah yang luar biasa yang mestinya kita tanamkan dalam diri kita ketika kita melihat yakni orang-orang berbondong-bondong ke kota Makkah, ke Arafah, ke Mina, ke Muzdalifah, mereka melaksanakan ibadah haji. Di sini ada ilmu yang luar biasa nih. Bagaimana cara mempraktekkan suatu keadaan atau attitude baginda Nabi SAW. Kita tahu ibadah haji itu dimulai dengan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah, Arafah artinya adalah pengetahuan, ya, tahu. Maka yang pertama yang mestinya kita miliki agar bisa mencontoh Rasulullah harus ada ilmunya. Nggak mungkin kita bisa mengikuti baginda Nabi kalau kita nggak tahu Nabi ngapain. Harus kita tahu Nabi tuh ngapain kalau ketemu orang tua. Nabi tuh ngapain kalau ketemu sahabat. Nabi tuh ngapain kalau ketemu dengan orang yang membencinya. Nabi tuh ngapain kalau bertemu dengan anak kecil. Segala aspek kehidupan baginda Nabi SAW harus kita ketahui. Makanya ibadah pertama dalam haji itu wukuf dulu. Yakni pengetahuan, merenung dulu. Harus mempelajari dulu sekitarnya. Setelah itu baru apa? Yakni ketika kita telah berada di Masy'aril Haram, yakni Muzdalifah. Lalu ketika berada di Muzdalifah, di situ kita kenapa malam di Muzdalifah? Ini simbol bagaimana kita menyadari keberadaan ilmu tadi. Bukan sekedar sadar. Banyak orang sadar bahwasanya akhlak Rasulullah yang paling baik, tapi tidak ada ilmunya untuk mengikutinya. Dia sadar, saya harus ikut akhlak Nabi. Tapi nggak punya ilmu dari akhlak baginda Nabi SAW. Maka ilmu dan sadar itu penting. Jadi yang pertama, ketahui bagaimana akhlak Nabi. Yang kedua, sadar bahwa pentingnya mengikuti akhlak baginda Nabi SAW. Lalu yang ketiga, orang pergi ke Mina atau asal katanya adalah Muna, harapan atau cinta. Maka ketika orang sudah punya ilmunya tentang Nabi SAW, sudah sadar pentingnya mengikuti attitude Nabi SAW, maka dia pun akan mencintai baginda Nabi SAW. Makanya ada ungkapan, tak kenal maka, apa Rian? Tak kenal maka Tak sayang. ta'aruf. Ya, tak kenal maka ta'aruf lah. Harus sekalian sayang. Iya, Maksudnya sekalian belajar Apa sih sayang. Sasam? Tak kenal maka kenalan lah. Kalau tidak kenal sama baginda Nabi SAW. Udah lebih dari 40 hari belum? Apanya? Dari tadi kalimatnya ta'aruf mulu soalnya. Subhanallah. Maka kenali baginda Nabi SAW itu cara yang pertama, ilmunya. Bagaimana ya Nabi SAW itu ketika bertemu orang lain. Bagaimana ya ketika Nabi SAW bertemu dengan anak kecil. Wah ternyata Nabi pernah mencari anak kecil di masjid. Mana ya Abu Umair ini, mana Abu Umair ini. Ternyata ma fa'alan nughair, ternyata dia tidak ke masjid anak kecil ini karena dia sedih, nangis gitu, galau. Kenapa galau? Ternyata burung piaraannya mati gitu. Maka Nabi SAW datang kepadanya dan mengatakan, ma fa'alan nughair. Kenapa? Ada apa? Subhanallah. Akhlak Nabi kepada anak kecil, tidak meremehkan anak kecil. Begitu pula akhlak Nabi kepada para pembesar, memuliakan, menghormati, kepada istri beliau, kepada anak-anak beliau. Ketika kita sudah tahu, maka waktunya kita menyadari pentingnya mengikuti. Ketika kita sudah sadar, maka pentingnya mencintai akhlak baginda Nabi SAW. Allahu ta'ala alam. Subhanallah. Berarti kalau emang kita ingin mempraktekkan attitude Rasulullah ke dalam kehidupan kita sehari-hari, Harus tahu. kita harus mengetahui dulu, Tahu dulu. belajar dulu dan ikuti. Kan banyak tuh pelajaran tentang Nabi Rasulullah. Iya, tapi kalau tahu doang nggak sadar susah juga. Ya. Harus tahu, sadar, cinta. Cinta, sadar dan cinta biar ini tahu ini untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Baiklah jamaah di rumah, pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaan dijawab sama guru-guru kita di sini. Makanya langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu indah, mau nanya dong, adakah cara Rasulullah dalam mencintai
Allah hingga akhir hayatnya yang bisa ditiru oleh zaman milenial sekarang. Soalnya biar menginspirasi dan menguatkan imam buat pemuda-pemuda zaman sekarang yang sedang taubat. Ustadz mohon nasihat dan inspirasi yang terbaik. Silakan Ustadz Habib Usman. Habib Usman silakan. Ya akhir Tegurian, Ustadz Maulana, Ustadz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan yang luar biasa. Masya Allah. La halla wa la quwata illa billahil azim. Ingat, ketika kita mau mendapatkan cintanya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Katakanlah ya Muhammad. Jadi Rasulullah disuruh berkatakan nih, suruh ngomong. Sama siapa? Sama umatnya Rasulullah SAW. Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu. Apa yang disuruh oleh Allah? Kalau engkau mau mendapatkan cintanya Allah, maka cintailah Rasulullah SAW. Maka ketika engkau mencintai Rasulullah, engkau akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan Allah ampuni dosa-dosa kamu dan Allah kasih hidayah dan keberkahan kepada kamu semua. Oleh karena itu, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Bagaimana cara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kalau mau mendapatkan cintanya Allah, mengikuti sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, mengikuti aturannya Rasulullah, mengikuti jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, barulah dia mendapatkan cinta Allah. Sebagaimana Ustaz Sam mengatakan, kalau kita tidak kenal maka kita tidak akan sayang, tidak sayang maka kita tidak akan cinta. Bagaimana kita mendapatkan cintanya Allah kalau kita tidak sayang dan cinta kepada Allah? Sekarang saya tanya sama Tengku Rian. Duduk aja gak apa-apa di sini, duduk. Sekarang saya tanya, ini pertanyaannya simpel. Kita ini wajib untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal dengan keimanan dan ketakwaan. Kalau misalkan saya diri di sini nih. Tengku Rian lagi di sini, ngerjain soal. Oke. Kita tanya ujian lulusan SMA, ya kan? Sekarang namanya apa tuh kalau SMA tuh? UAS ya, ujian akhir semester. Betul. Nah, ceritanya lagi ngerjain. Gurunya di sini, UN. ya kan? Kira-kira bisa nyontek apa enggak? Gak bisa dong. Gak bisa nyontek kan? Nggak bisa, Habib. Karena gurunya di sini. Iya. Kalau gurunya begini, nyontek gak? Pasti bisa insya Allah. Pasti bisa nyontek ya. Apalagi gurunya keluar, udah pasti nyontek. Iya. Kenapa? Dilihat dengan zahir dan matanya nggak ada gurunya. Sama ketika mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka apa? Mereka melakukan maksiat. Mereka melakukan perbuatan dosa. Kenapa tidak menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam diri dan jiwanya? Tidak kenal kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat. Sifatnya apa? Wujud Allah itu ada dan mustahil tiada. Buktinya apa? Khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Ketika kita yakin dengan adanya Allah, maka kita tidak akan berani melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan yang Allah tidak ridhoi. Padahal kita salat, inna salati wa nusuki wa mayahya wa mati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Mana buktinya? Kalau untuk Allah, kalau kita paham, kita sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku beribadah kepadamu ya Allah. Aku menyembah kepadamu ya Allah. Aku meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Kalau benar dalam hati dan jiwanya, gak mungkin dia berbuat dosa dan maksiat. Contoh tadi seorang pelajar yang dimana dia yakin ada gurunya. Dan guru memperhatikannya, dia gak berani melakukan perbuatan untuk nyontek dan lain sebagainya. Ketika gurunya keluar, dia nyontek baru. Nah, ketika kita berada di dunia ini, gak mungkin Allah tidak melihat kita. Allah ada dan Allah sami'un basirun, Allah dengar, Allah perhatikan dan Allah lihat setiap perbuatan yang kita lakukan. Kalau Allah melihat gak mungkin kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah, qad aflahal mu'minun, beruntunglah mereka orang yang beriman. Apa yang mereka lakukan? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka salat yang khusyuk, ibadah kepada Allah, yakin bahwasanya ibadah mereka betul-betul yakin Allah berada dalam pandangannya, jiwanya. Dan Allah memperhatikan daripada setiap perbuatannya. Kalau yakin adanya Allah, gak mungkin dia berbuat dosa. Masya Allah, terima kasih Habib. Kita harus benar-benar yakin bahwa adanya Allah. Betul. Terima kasih Habib. Ustaz Maulana. Baiklah, sebelum kita lanjut, ada Kak Fadli nih yang mau ngasih tahu satu rahasia Rasulullah SAW. Kira-kira apa ya? Silakan Kak Fadli. Terima kasih banyak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah. Gimana kabarnya, sehat ya? Masya Allah, alhamdulillah. Biasanya saya di sini tuh selalu berdua. Sekarang nih tumben nih saya sendirian nih. Seharusnya saya ada partnernya, Sesa Idris. Udah sampai belum ya? Jangan-jangan dia udah sampai atau belum sampai? Ini kita nggak tahu juga nih. Sesa kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Fadli, jamaah maaf banget ya aku baru sampai. Aku lagi sakit gigi banget, makanya tadi aku ke belakang sebentar. Aku
aku takut Kak kalau gigi aku ada bakterinya. Kakak punya rekomendasi nggak pasta gigi yang bisa sebagai antibakteri? Oh tentu dong Sesa. Aku tuh punya pasta gigi antibakteri favorit aku nih. Wah beneran Kak. Pasta giginya apa Kak? Oh tenang aja nih ya. Aku kasih tahu rahasianya ya buat jamaah dan juga Sesa nih. Ini dia. Sasha. Pasta gigi halal bersiwak. Masya Allah. Selain harganya yang kantongable, Sasha ini sudah lengkap kandungannya. Seperti serpian siwak asli, bahan alami yang disunahkan Rasulullah SAW. Serpian siwak ini berfungsi sebagai antibakterial alami yang dapat melawan bakteri penyebab plak, bau mulut, dan nafas segar tahan lama. Masya Allah. Wah Masya Allah. Ini dia yang aku cari Kak. Oh iya, Sasha ini terjamin halal kan ya Kak? Insya Allah terjamin aman dan halal dengan sertifikat halal dari MUI. Karena pasta gigi Sasha ini tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi sudah terjamin kehalalannya. Wah subhanallah, ternyata selain menjaga kebersihan mulut, ini bisa membawa kebaikan juga buat kita dan keluarga. Amin ya Allah. Yuk buat jamaah di rumah, tunggu apa lagi? Kita beralih ke pasta gigi Sasha. Sasha, pasta gigi halal bersiwak, insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita masih ada segmen Tanya Dong Ustadz. Dan juga masih akan lanjut lagi nih, membahas tentang tema kita hari ini. Attitude terbesar Rasulullah yang patut ditiru. Jadi jangan pindah channel ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Masya Allah Sesa, ini harus stok di rumah. Iya bener banget, makasih ya udah aku kasih tahu ini Kak. Wah makasih banyak, sama-sama. Nah ini halal dan juga bersiwak.